Sebenarnya kalau kita bicara tentang perda, itu berlakunya buat siapa sih, Pak Saleh? Apakah untuk petugas parkirnya atau untuk pemilik kendaraan? Dari Omah Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar Clickers? Ketemu lagi kita sama rombongan nih dari Universitas Narotama Surabaya. Karena seperti biasa di setiap hari Selasa dari jam 12 sampai dengan jam 1 kami berbondong-bondong nih ya pindah kantor ke sini karena kita akan membahas satu masalah hukum yang sedang hangat dibicarakan. Karena memang kami bekerja sama dengan Klik FM, jadi antara Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama akan memberikan edukasi begitu yang terkait tentang hukum, dan khusus hari ini kita akan membahas tentang carut marut perparkiran. Sebenarnya nggak carut marut lagi ya setelah kemarin sudah ada MOU di bawah tangan antara pemerintah Kota Surabaya gitu ya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita dari perwakilan gitu ya masyarakat Madura yang memang menjadi petugas parkir gitu di Surabaya. Sekarang ini sepertinya pada akhirnya gitu ya, sekarang kita tidak bisa mengandalkan satu dua pihak begitu untuk paham aturan. Tapi kita sebagai pengendara pun, sebagai pemilik kendaraan yang biasanya parkir gitu ya, kita juga harus tahu apa saja sebenarnya aturan parkir di Kota Surabaya ini. Saya tidak sendiri, di sebelah saya ada ini perwakilan dari kampus atau perwakilan dari saudara-saudara kita ini. Oke, selamat siang. Sebelah saya ada Bapak Dr. Muhammad Saleh, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat siang Pak Saleh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya para pemirsa. Pemirsa, kebiasaan talk show di TV begitu ya. Ini namanya clickers. Namanya clickers. Oke, Pak Saleh, singkat saja. Sebenarnya sekarang ini bagaimana sih pengaturan perparkiran di Surabaya? Baik, terima kasih. Jadi sekarang ini sudah ada perda yang baru yang diberlakukan sejak tahun 2023, yaitu Perda nomor 7 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi semua jenis pajak dan semua jenis retribusi itu berdasarkan atas perintah pasal 94 Undang-Undang 1 tahun 22 tentang HKPD. Maka semua jenis pajak dan retribusi diatur di dalam Perda 7 2023 di Kota Surabaya. Sehingga memang parkir ini bisa menjadi dua jenis, bisa berupa jenis pajak, bisa berupa jenis retribusi. Tergantung tempat parkir itu siapa yang mengelola. Kalau tempat parkir dikelola oleh pihak swasta, maka namanya adalah pajak parkir, atau sekarang disebut sebagai pajak jasa dan barang tertentu. Di antaranya adalah pajak parkir. Yang kedua bisa berupa retribusi parkir. Nah, kalau retribusi ini bisa masuk dalam retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Jadi ini kalau tempat parkirnya dikelola oleh Pemkot Surabaya, maka berarti masyarakat yang menggunakan jasa layanan parkir dipungut retribusi. Oh, dan bukan pajak ya? Pajak itu kepada pelaku usahanya? Pelaku usahanya. Jadi misalnya di mall kan banyak tempat parkir, kita dipungut 10.000, 7.000. Iya, betul. Maka terhadap pengelola mall, dia wajib membayar 10% dari pungutan pajak parkir kepada masyarakat. Nah, kalau tempat parkirnya dikelola oleh Pemkot, yaitu ada dua tempat parkir. Ada tempat parkir di tepi jalan, ada tempat parkir khusus di luar badan jalan. Seperti misalnya di tepi jalan, bukan minimarket kan swasta. Oh, beda. Oh, itu masuk pajak ya? Pajak. Jadi kalau di tepi jalan, misalnya yang di tepi jalan ini, tepi jalan Selamat Kota. Jalan Selamat. Oh iya, di sepanjang depan ini ada, betul. Itu adalah retribusi di tepi jalan. Ada retribusi di luar badan jalan. Misalnya di
Taman Bungkul itu kan dikelola oleh Pemkot Surabaya. Jadi kalau parkir di sana di luar badan jalan itu bisa dipungut juga. Namanya adalah retribusi parkir yang dikelola oleh Pemkot Surabaya. Dan lebih murah yang retribusi dibandingkan yang pajak. Kalau yang pajak kan bisa 7.000, 10.000, betul. Kalau retribusi kan harusnya kalau sepeda motor 1.000. Oh iya kan? Iya. Kalau mobil berapa? Mobil 3.000. Oh harusnya 3.000 sekarang? Harusnya, kecuali di zona-zona tertentu. Karena di Surabaya ini ada ada retribusi pada zona-zona tertentu, ada yang retribusi progresif juga. Jadi kalau lebih dari berapa, ada yang lebih dari 4 jam misalnya, maka per jamnya bisa dipungut 1.000, 2.000. Itu bagaimana kita bisa membedakan? Dua-duanya itu kan masuk retribusi ya? Ya. Bagaimana kita bisa membedakan? Kalau di mall kan jelas gitu ya. Tapi kalau di tempat lain? Nah ini yang di dalam praktek masih belum ada penandanya. Oh, Penandanya yang perlu juga harus diberikan tanda yang jelas bagi masyarakat kita. Mana tempat parkir dikelola oleh Pemkot pada zona tertentu dan yang non zona, karena di dalam Lampiran Perda 7 2023 tentang PDRD itu ada yang namanya pajak parkir zona dan non zona, ada yang progresif, ada non progresif. Itu kalau kita lihat di parkir-parkir tepi jalan maupun parkir khusus di luar badan jalan, kan kita tidak melihat penandanya apakah merah, kuning, hijau. Betul. Tukang parkir itu juga kadang-kadang kalau kita datang dia hilang. Tapi kalau kita mau pulang tiba-tiba dia muncul gitu ya. Siapa itu yang biasanya pakai seragam itu? Tiba-tiba kalau kita melanggar muncul. Oh iya, orang kampus kan maksudnya. Bahaya juga. Baik, sebenarnya kalau kita bicara tentang perda, itu berlakunya buat siapa sih Pak Saleh? Apakah untuk petugas parkirnya atau untuk pemilik kendaraan? Ini sebenarnya adalah kan ada wajib pajak, ada wajib retribusi. Jadi yang wajib retribusi itu adalah yang wajib bayar adalah masyarakat yang menggunakan layanan tempat parkir yang harus bayar kepada kepada Pemkot Surabaya. Nah ini menarik ini. Harusnya kalau tempat parkir yang akan dipungut retribusi itu kan harusnya petugasnya adalah petugas Pemkot. Betul. Ya kan? Bukan pihak swasta, karena tempat parkir yang dipungut retribusi jasa umum maupun jasa usaha di tepi jalan maupun di luar tepi jalan itu kan masuknya kepada Pemkot, ya kan, masuk kepada APBD, dan itu tempatnya dikelola oleh Pemkot. Maka seharusnya petugas tersebut adalah diangkat, diangkat oleh Pemkot. Tetapi sekarang Pemkot itu bisa mengangkat, kalau di dalam undang-undang ASN yang baru kan hanya ada 2 ASN itu. Ada PNS, ada P3K. Tidak boleh ada jenis lain. PTT, pegawai tidak tetap, kontrak dan sebagainya. Tapi dalam praktek masih ada yang istilahnya adalah pegawai PKWT namanya. Pegawai tidak pegawai waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu. Iya, perjanjian kerja. Baik, berarti kesimpulannya begini. Ada beberapa hal yang harus kita tahu, dan mungkin ada beberapa yang bikin kita shock gitu. Salah satunya adalah tadi ketika disampaikan Pak Saleh bahwa sebenarnya aturannya kalau besarannya kalau roda 2 adalah 1.000 saja. Ya 1.000 dalam lampirannya. Lampiran Perda 7. Roda 4 hanya 3.000. 3.000. Tapi kenapa sekarang kita sepertinya dipajakinnya, maksudnya dipajakin tanda petik ya, itu 5.000 ya? Itu melanggar nggak sih? Makanya di situ memang ada dalam lampiran ada yang zona tertentu memang 5.000. Ada yang non zona. Oh iya. Kelemahannya kita tidak tahu. Tidak tahu warna-warninya untuk yang zona di mana, yang progresif di mana, yang non progresif di mana. Kemudian kita juga kalau sekarang kan sudah ada penandanya yang memungut retribusi, Nah ini yang hal yang menarik juga, hal menarik ya. Ini segi hukum ya. Misalnya Alfamart, Indomaret kita sebutkan aja, ini kan sudah familiar karena sudah viral ya. Indomaret misalnya, di situ dipasang petugas ada rompi ya. Iya, penandanya kan rompi. Petugas parkir Pemkot Surabaya. Pertanyaannya adalah parkir itu kan parkir di bukan di tepi jalan, tapi parkir di lahannya Indomaret. Betul. Indomaret itu kan swasta. Betul.
bukan tempat parkir yang dikelola oleh Pemkot Pemkot. Surabaya, Betul. tapi dikelola oleh pihak swasta. Hmm. Berarti dia bayar pajak kan, pihak Pemkot. Nah, pihak Indomaret harus bayar pajak. Nah, pajak termasuk PBJT, pajak barang dan jasa tertentu, pajak parkir itu harus dibayar maupun yang seharusnya dibayar oleh Indomaret adalah 10% dari pungutan pajak parkir. Jadi misalnya saya parkir di Indomaret bayarnya misalnya 4.000, berarti masuknya udah Pemkot itu adalah sebesar 400 rupiah Oke. per satu wajib Kendaraan. per satu kendaraan. Jadi dibayar setiap bulan kepada Pemkot Surabaya. Jadi harusnya yang memungut parkir di Indomaret adalah pegawainya Indomaret. Iya, Ya karena kan iya. Karena tempat parkirnya swasta. adalah dikelola oleh swasta. Di Indomaret adalah sebagai wajib pajak parkir. Tapi yang terjadi sekarang adalah Terjadi adalah kalau lihat di rompi-rompi kan iya, kayaknya atas nama Pemkot Surabaya. Pemkot ya. Kecuali parkir yang di tepi jalan, miliknya jalan Pemkot, jalan Kota Surabaya. Kan jalan tuh ada 3 kan, ada jalan kabupaten kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Maka yang bisa dipungut retribusi adalah jalan kota yang tepi jalan. Jalan kota seperti Tunjungan mungkin ya. Ya. Jalan Tunjungan itu kan? Ya, Tunjungan ya seperti Itu masuk di Pemkot. Pemkot berarti tepi jalan. Kalau jalan yang provinsi nasional mer mungkin ya. Iya, nasional. Mer nggak sih? Bukan ya, Mer itu ya jalan Pemkot juga, Kota Surabaya. Oh, Mer itu Mer Pemkot. situ, jembatan Mer. Ya kota. Oh, saya kira nasional. Bukan Kalau nasional seperti di mana? Ya misalnya seperti jalan Ayani. Kemudian jalan-jalan besar itu yang dari Surabaya ke Jember, Oh, itu Probolinggo. berarti itu kalau gini, kalau misalnya jalan provinsi dan kita parkir, kita kena tarif parkir yang mana nih? Nah, ini kan hubungannya dengan retribusi profesi juga ya. Jadi di profesi tidak ada kita memungut pajak retribusi parkir di jalan. Jadi ini kan lahannya, jadi Pemkot Surabaya punya hak untuk memungut retribusi parkir sepanjang lahannya itu adalah dikelola atau dimiliki atau dikuasai oleh Pemkot Surabaya gitu. Oh, tapi kalau tidak, maka harusnya tidak ada. Nggak ada pungutan. Oh, baik. Iya. Terus kemudian gini, kalau kita bicara tentang misalnya nih ya, pengamen atau polisi cepek gitu kan, kemarin tuh beberapa waktu yang lalu sempat ada himbauan bahwa ketika ada polisi cepek dan kita sebagai pemilik kendaraan membayar mereka, maka kita akan disalahkan gitu, kita kan dapat sanksi begitu kan ya. Bagaimana dengan parkir liar? Apakah berlaku hal yang sama juga atau bagaimana? Ya pertama, Pemkot Surabaya harus menertibkan kalau parkir itu di jalan, maka itu dipungut oleh petugas Pemkot Surabaya. Seandainya harus tidak ada penandanya. Seandainya memang karena keterbatasan SDM, kemudian ada parkir liar, ya harus ditertibkan. Ya kalau enggak kita bayar, ya memang salah kita. Tapi biar kita tidak salah, anggap aja sedekah. Bukan, maksud saya gini, kalau seandainya ada tukang parkir liar, ya gara-gara berpikiran sodako ini akhirnya dapat sanksi ini, gara-gara sodako bayar polisi cepek gitu, akhirnya kita dapat sanksi gitu. Karena masyarakat Indonesia kan masyarakat yang agamis. Iya. Antara hukum dengan agama kadang-kadang kan berhimpitan gitu. Kita kalau kemudian perspektifnya hukum memang itu salah. Ya kan, kita mengasih uang kepada orang yang tidak masuk kepada APBD. Seharusnya kita membayar retribusi itu masuknya kepada APBD, bukan masuk ke rumah tangga yang cepek itu, yang parkir liar. Itu ya kalau yang masyarakat bayar, ya itu nggak ada sanksi hukumnya. Paling itu adalah tidak menjadikan tertib di dalam pemungutan retribusi parkir. Itu di dalam Perda nggak ada sanksi pada masyarakat membayar. Ya kasih sanksi adalah yang petugas parkir liar itu. Cuman gimana kita ngasih sanksi misalnya ya, ngasih sanksi pada mereka. Satu, mereka tidak terdaftar. Betul. Ya kan? Kecuali terdaftar kemudian mereka tidak menyerahkan
hasil pemungutan parkir ya bisa dikasih sanksi pemecatan. Nah, mereka ya parkir liar memang kayak misalnya ada badan usaha tidak punya izin, gimana kita ngasih sanksi? Iya, orang terdaftar saja tidak. Iya, gitu. kayak yang dulu debat pilpres dulu. Jadi jangan sampai saya memberikan jawaban yang sama dengan itu. Ini kan tidak terdaftar ya sebagai petugas pemungut parkir. Ya sampai dicabut siupnya ya. Makanya harus ditertibkan ya semua petugas parkir. Makanya harus dihitung, harus ada pendataan. Di Surabaya ini ada berapa zona parkir? Betul. Baik yang zona maupun yang non zona. Itu harus. Kemudian ada berapa yang bisa dipungut oleh Pemkot Surabaya sebagai retribusi parkir. Nah di situ harus jelas tuh petugas parkirnya. Memang itu sudah didata dan terdaftar sebagai petugas parkir. Disebarkanlah ke semua dan idealnya begitu. Berapa waktu mereka bekerja. Dan ada tanda pengenalnya, bukan cuma dan juga harus ingat apa itu jaket saja. Bekerja kan ada jamnya. Benar. Dan jangan lupa jangan dibawa umur gitu kan. Umur. Seringkali kan kita lihat ya di mana gitu ya, minimarket biasanya yang parkir di sana sekalian kongko sama teman-temannya gitu. Masih bocil-bocil gitu. Bocil nggak boleh bekerjakan. Iya, nggak boleh. Tapi gitu. Bukan Pemkot bekerjakan, mereka pengen cari sendiri gitu. Kadang-kadang minimarketnya juga nggak berdaya kan kalau kita lihat ya. Sampai akhirnya beberapa minimarket menurut saya bagus banget. Jadi kalau kita belanja, kita dikasih kupon gitu ya, yang bebas parkir gitu, gratis parkir. Padahal kalau dipikir lagi, kita bahkan nggak tahu mereka membayar tukang parkir nggak. Tapi setidaknya dengan kertas itu kita bisa tunjukkan gitu ke petugas parkirnya. Iya, tapi karena kita juga sangat religius gitu ya, mengharap pahala. Kadang-kadang meskipun dikasih krisis seperti itu ya kita ngasih juga. Kasihan mereka. Benar, sodako gitu ya. Karena kita nggak tahu siapa yang doanya lebih didengar. Iya, karena orang-orang Ustadz Afin kan lebih didengar. Itulah tradisi orang Indonesia, orang Surabaya, orang Jawa Timur ya. Benar. Kita tidak hanya. Tapi nggak boleh dong, gara-gara itu kita melanggar akhirnya kan. Makanya ini adalah ketegasan di Pemkot Surabaya untuk menata. Bahkan saya punya pikiran semua zona maupun yang zona yang bisa dipungut parkir, retribusi parkir. Bagaimana kemudian ditaruh CCTV kan? Iya betul. Jadi biar Pak Wali Kota tidak kemana-mana. Jadi cukup melihat di CCTV, di situ melanggar, Pol PP ke sana, ya kan? Iya. Di situ melanggar Pol PP. Jadi kan bisa dalam satu layar semua kota Surabaya yang zona pun yang zona ya? Itu bisa dilihat. Di Arongko ternyata banyak pelanggaran, di Rakenjeran banyak kan, di daerah Air Muhammad banyak gitu kan. Bisa lihat di dalam satu. Jadi siapa pelaku usaha yang patuh, siapa yang tidak patuh, siapa tukang parkir yang liar, siapa yang tidak liar, itu kan bisa ditindak. Terekam semua. Dan ya tentunya kan ini harus ada budget keluarga, terutama juga Pol PP itu apakah cukup untuk menegakkan perda untuk melakukan penertiban tukang parkir liar itu. Betul, itu PR banget ya, karena tukang parkir kadang-kadang kita tuh bercandaannya begini, gajimu berapa gitu, sekian. Masih kalah loh petugas parkir gitu kan, kadang-kadang mereka tuh penghasilannya besar banget itu, kita S3 itu kalah kayaknya. Tapi kita disuruh jadi petugas parkir juga ogah gitu, karena mereka luar biasa loh, kuat. Baik, ada pertanyaan, mampir ke minimarket beli teh 3.000, bayar parkir 2.000, keuntungannya lebih besar tukang parkir ya daripada sosro ya. Iya. Ini kan tragis sebenarnya ya. Padahal sebenarnya itu pasalnya yang nggak update atau memang terakhirnya memang 1.000 dan 3.000? Ya, saya tadi malam lihat perdanya. 1.000 dan 3.000? Iya, untuk sepeda motor. Jadi clickers. Tapi pada zona-zona tertentu yang ada yang 5.000, ada yang 3.000. Zona tertentu kan pasti kita dikasih tahu ya. Iya, harusnya ada. Pasti ada penandanya kalau zona tertentu. Jadi selain daripada itu, maka 1.000 dan 3.000 clickers. Jadi salah kita selama ini 5.000. Sekarang kalau dulu kita bayar 5.000 pasalnya, itu biasanya kita bilang dengan untuk retribusi yang tepi jalan, bukan di minimarket itu kan pihak swasta. Biasanya kalau kita kasih 5.000 itu kita GR banget ke kepalanya Jumawa gitu, kembalinya ambil aja gitu. Sekarang rasanya kayak 5.000 ya udah wajar harganya segitu, ternyata enggak, masih 3.000 ya. Iya. Baik, clickers, kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kirimkan ke nomor
WA kami, nomor WA-nya klik maksudnya 0822-9797-1005. Kami akan kembali setelah beberapa berikut ini. Rumah Kurasi Jalan Selamat nomor 31 Surabaya 100,5 Klik FM Educating and Entertaining Radio. Masih di hitam di atas putih, kerjasama bareng Fakultas Hukum Universitas Narutama dengan Klik FM. Bicara tentang Narutama, kampus kita tercinta, Pak Saleh. Jadi di Narutama, Clickers, kita punya beberapa fakultas nih. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik Sipil. Minggu depan kita akan membahas tentang jasa konstruksi. Terus juga ada Fakultas Ilmu Komputer, dan yang terbaru adik kita nih, ada Fakultas PG PAUD. Kalau kita bicara tentang fakultas hukumnya, kami punya 3 prodi. Ada prodi ilmu hukum, ada prodi magister ilmu hukum. Beliau ini dulu adalah kaprodinya ya. Sebelum sekarang jadi wakil rektor gitu ya, meninggalkan kami di Fakultas Hukum. Dan juga ada magister kenotariatan. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis kami punya prodi manajemen, ada prodi akuntansi dan prodi magister manajemen. Untuk Fakultas Teknik Sipil kami punya prodi Teknik Sipil dan prodi magister Teknik Sipil. Ini adalah bidang yang sekarang sedang banyak dicari ya. Dan kemudian Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom kami menyebutnya, kami punya prodi Sistem Informasi, ada Sistem Komputer, dan juga prodi Teknik Informatika. Dan untuk adik yang paling bontot nih, Fakultas PG PAUD kami punya prodi Pendidikan dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, kita lanjutkan, kita membahas masih tentang carut-marut perparkiran di Surabaya. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Dodi Yohan. Dari mana kita tahu Pak kalau itu zona 3.000 dan zona 5.000? Iya, itu memang kalau kita keliling Surabaya ya, ya masih hal yang gaib kayaknya. Masih bingung gitu ya bagaimana pembatasnya. Bagaimana, harus kan ada penandanya ya. Saya nggak tahu apakah memang ada penanda yang kita tidak begitu aware gitu ya, terhadap penanda yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, tapi itu perlu untuk diberikan penanda yang sekiranya jelas, kalau bisa dikasih lampu. Iya. PR-nya gitu ya. Warna hijau atau kuning untuk zona yang dengan sekian retribusinya. Ya itu memang harus tahu masyarakat kita agar kita tidak kaget loh, di situ kita bayarnya 3.000, kok di sini 5.000. Betul. Di sana kita bayarnya selamanya 5.000, sini kok bisa menjadi 7.000, 2 jam lagi 10.000. Iya betul, sekarang udah mulai banyak yang mulai 10.000 loh. 8.000 di Mer tuh kemarin saya parkir itu, tapi itu swasta sih ya, bebas aja kalau swasta ya. 10.000, 8.000 gitu ya. Baik, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata petugas parkir minta nominal yang lebih dari yang ditentukan? Ya, memang ini kita kan, saya pribadi belum tahu tempat parkir yang memang 3.000, kemudian 5.000, karena ya kita memang tidak begitu aware ya melihat penanda itu. Ya bahkan kita meskipun dikasih karcis pun kita agak menghiraukan berapa nominalnya, ya kan? Betul. Ya yang penting ya kita bayar kepada tukang parkir, yaitu kita ikhlaskan. Karcis parkir ternyata bukan hari ini pun kita nggak, kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Iya. Ya memang harus, ini kan era digital ya, semuanya harus diganti dengan digital. Biasanya kita dulu ketika kita lewat tol kan harus kita bayar manual kan, sekarang melalui e-money kita. Bahkan kita punya kartu e-tol yang kita hanya klik aja sudah kita bayar. Itu punya debit kartu yang bisa kita top up. Itu mungkin bisa menjadi alternatif ya, bahwa kita sebagai, karena retribusi kan bisa ada 2, bisa retribusi itu dipungut pada saat kita setiap parkir, atau retribusi parkir berlangganan. Oh iya betul, berlangganan, sama ya, seperti yang naik bis gitu ya, dulu kan ada yang berlangganan setiap kita parkir di situ ya kita tidak berbayar ya. Dan itu mungkin bisa dikembangkan dengan pembayaran melalui e-money, melalui. Tapi kan sekarang sudah ada Pak Saleh di beberapa tempat yang ada mesin parkirnya. Itu kan swasta. Iya betul. Swasta. Oh itu swasta? Iya kan, bukan dari Pemkot. Di mall maupun bukan, di. Ada kan ya? Tempat parkir mesin parkir seperti di luar negeri kan sekarang sudah ada, Surabaya punya kan? Iya, beberapa ini, jadi kita tinggal tap aja. Di kantor-kantor mungkin. Bukan, di jalan-jalan strategis biasanya. Mungkin itu termasuk yang
ya cara parkir ini ya, zona, solusi ya. solusinya. Tapi itu kan sebagian aja ya. Cuman berapa mesinnya kalau nggak salah? Iya. Tapi kan lumayan buat pemberitaan. nggak bercanda Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Kalau parkir di bandara gimana pengelolaannya Angkasa Pura ya? Pemkot turut terlibat nggak? Udah Ya, kalau ngomong di bandara itu kan termasuk BUMN kan? Iya. Ya kan, BUMN itu kan termasuk di luar dikelola oleh Pemkot Surabaya atau Pemkot Sidoarjo ya. Iya, di Sidoarjo ya sekarang. Ya, itu masuk pada dikelola oleh pihak non pemerintah. Jadi di luar pemerintah lah. Jadi juga oleh BUMN, BUMD dan juga oleh pihak swasta itu masuk di luar dari parkir. Jadi namanya adalah pajak sebenarnya, pajak parkir. Bukan retribusi. Bukan retribusi. Jadi kalau di bandara namanya adalah pajak parkir. Jadi kalaupun dia lebih mahal dari yang diatur Perda nggak ada masalah karena memang tidak tunduk pada Perda ya, gitu ya. tergantung pada jasa yang diberikan di situ. Iya, baik. Ya. Baik. Berikutnya. Menurutku Surabaya harus meniru Kabupaten Banyuwangi untuk pengelolaan parkir tepi jalan. Cerita dong di Banyuwangi gimana? Oh ini, semua pakai seragam lengkap, mulai dari celana sampai topi, bukan hanya rompi serta ngasih karcis tanpa harus diminta. Wah, itu sih bicara tentang apa ya itu ya? Apa ya? Ininya petugas parkirnya mungkin sudah integritasnya luar biasa, Cie. Iya kan, benar nggak sih? Ya, padahal sama juga di situ ya. Masih satu aliran dengan tukang parkir Surabaya. Iya benar sebenarnya, tapi mungkin di sana pemerintahnya mungkin lebih kenceng mungkin ya daripada di sini atau apalah. Tapi Bapak Ibu mungkin ada orang Pemkot nih yang dengar bisa sepertinya studi banding begitu ya ke Banyuwangi karena ini ada testimoni nih dari orang atau pemilik kendaraan yang merasakan gitu ya tertibnya parkir di Banyuwangi. Oke, berikutnya ada parkir punya Pemkot di depan SMK Rajasa Jalan Genteng Kali nggak? Yang tumpuk. Oh, yang tumpuk itu punya Pemkot bukan sih? Kan ada beberapa tuh yang bangunan yang naik tapi parkir aja sebenarnya. Kayak kita di Narotama itu aja ada yang di ujung itu. Iya. Itu kan ada tempat parkir mobil. Jadi bangunan yang di ujung mer itu loh. Dari Narotama, lampu merah itu kan belok kiri. Kalau mau ke SMP 19 atau ke Sampurna itu kan ada ujung itu tuh punya Pemkot. Dulu milik kantor Disnaker itu. Iya, kantor Disnaker dulu. Iya, Pemkot itu adalah parkir jasa usaha, jadi parkir di luar tepi jalan. Itu berarti masuk harga? Ya, di dalam lampiran ini, di dalam lampiran Perda sudah ditentukan berapa besarannya. Jadi kalau dipungut oleh Pemkot Surabaya, jenisnya adalah parkir, baik parkir yang di tepi jalan maupun parkir di luar badan jalan, itu ditentukan dengan Perda. Perda 7 2023. Dan sudah jelas berarti ya. Jelas, harusnya di karcisnya sudah tertera. Atau di situ juga kan ada kita bayar melalui kad itu. Iya. Ada keterangannya. Cuman belum pernah saya masuk di situ. Iya, sama. Saya juga nggak pernah ini berarti ya tidak pernah memanfaatkan transportasi publik karena tujuannya kan untuk itu ya. Masalahnya Pak tukang parkir lebih galak dari kita yang parkir. Saya parkir depan pasar tradisional mereka minta 10.000. Hah? Saya tawar 5.000 nggak dikasih. Terpaksa saya bayar daripada ribut. Nah, ini nih. Ya. Setuju nih. Iya, memang sering kali kejadian. Ini kan pemungut parkir kan mencerminkan kota Surabaya sebenarnya kan. Maka kemudian harus ada semacam pelatihan bagaimana public speakingnya yang bagus. Oh ya Allah, gitu. Bapak mau parkir di mana gitu? Silakan. Selamat siang gitu. Kalau kita bayar, Pak ini ya Pak, dengan senang hati. Kan itu kan melayani. Jadi parkir itu adalah jasa layanan harusnya begitu ya. Kan jasa layanan, bukan barang yang diberikan, tapi jasa layanan. Maka layanan itu adalah termasuk bagaimana tukang parkirnya harus baik, sopan, ramah gitu ya. Iya, itu idealnya. Idealnya. Berarti kalau sekarang menghadapinya gimana? Itu dulu idealnya nantilah. Iya. Kalau sekarang menghadapinya harus gimana? Memang harus diubah dari yang cash menjadi cashless ya. Cashless menjadi e-money. Kalau sekarang misalnya ada tukang parkir minta 10.000 gitu. Nggak
udah minta 10.000, nggak Ya minta pakai, ada karcisnya nggak pakai berapa? rompi, nggak pakai. Karcisnya kan mesti ada Oh karcisnya. iya, I see. Jadi sebenarnya pegangan kita sebagai pemilik kendaraan adalah minta karcis. Karcis itu kan ada nominalnya. Betul, dan itu juga ada penanda tempatnya. Iya. Jadi kalau mau lapor ke Pemkot, pakai penanda itu bisa begitu ya. Ya, kalau tidak ada karcisnya berarti dia tukang parkir liar berarti. Nggak usah dibayar Ya. gitu. Kalau misalnya Teorinya. itu di karcis tertera 3.000, maka kita bayar 5.000 kembalian 2.000. Nanti dia bilang nggak ada kembalian gitu, ya udah gitu. Berarti harus punya uang pas berarti. Sudah nyari, udah di bel yang belakang, den. Ternyata temen dia yang ngebel. Oke, berikutnya. Kalau tidak bisa ditindak karena persoalan izin pada perda-perda dimaksud, apakah bisa ditindak karena melakukan pungli? Iya, ya memang itu bisa masuk dalam pungli juga, tapi dilakukan oleh masyarakat. Ya dibubarkan, masyarakat dilakukan penertiban agar tidak melakukan pungutan retribusi di situ lagi. Tapi sepanjang pengawasannya lemah, ya hanya didatangi wali kota, didatangi Satpol PP tiap bulan sekali, 2 bulan sekali. Ya ruang waktu yang kosong itu datang lagi mereka. Betul. Mereka tidak akan ini ya, apa istilah Iya. kalau bahasa Prancisnya adalah kapok lombok Lombok. gitu ya. Jadi ya kapok pada saat hari itu aja, tapi sisanya mereka Ya, coba akan kita kembali lagi buktikan ke kan sana. di lapangan Pak Wali Kota hari ini datang, nggak sampai 1 bulan, berapa minggu ya balik lagi kan. Atau Pak Wali mungkin belajar, bukan belajar ya, cosplay gitu jadi mereka, jadi sembunyi Pak. Begitu ada mereka nari biaya parkir, jasa parkir, baru muncul Pak Walinya. Baik, ada lagi pertanyaan ini, bagaimana parkir berinap di bandara, di mall, di rumah sakit? Aturan parkirnya apakah pakai Pemkot? Kalau rumah sakit itu bukan di Pemkot, dia dikelola oleh pihak di luar pemerintahan. Berarti dia pajak parkir. Secure parking tuh masuk mana? Di mana? Secure parking di mana aja kan sekarang semua pakai secure parking ya. Kan ada Iya. perusahaan secure parking yang Ya kalau perusahaan ya dia berarti swasta pajak- pokoknya pajak ya, parkir. swasta. Iya, Makanya dia lebih mahal. lebih mahal. Karena memang Tergantung dengan swasta. Jasa layanan yang dia berikan. Baik. Fasilitas dia bangun. Katanya, ini Mas Iman ya. Iya. Studi banding perparkiran ke Banyuwangi kurang asik, sekalian ke Bali tinggal nyobrang. Ya studi banding dulu sebagai alasan Mas. Terus habis itu bablas ke Bali gitu. Bali sama aja kayaknya. Apanya? Situ banyak juga parkir liar situ juga. Tapi ikhlas mah kalau kita di Bali ya. Dapat parkir aja udah alhamdulillah, rame banget soalnya. Berikutnya, bener Kak, itu hanya teori soal karcis. Mending yang jadi petugas parkir dari kemiliteran. Nggak bakal ada yang Ya, parkir. dibawa ke barak militer dulu. Kang Deddy. Baik, berikutnya. Jika parkir diatur ketentuannya oleh Pemkot dan dibebankan oleh pengusaha, maka apa peran Pemkot terhadap perlindungan warga terhadap parkir liar? Silakan. Parkir liar itu ya memang mulai dulu kan tidak ada ketegasan sanksi hukum apa yang bisa diberikan, karena parkir liar itu memang kan perilaku ya, perilaku menyimpang, dan itu harus ada dilakukan penertiban. Maka ya dengan menggunakan teknologi segera yang bisa dilakukan, yang saya katakan tadi, lakukan pendataan tempat parkir zona dan non zona di seluruh Surabaya, kemudian awasi melalui CCTV menurut saya, karena CCTV itu melalui satu HP aja bisa di beberapa Powerful, tempat, ya. powerful. Di mana aja kita bisa melihat Benar. di parkir kawasan mana kita bisa lihat, sehingga dengan itu kemudian kita kerahkan Pol PP sebagai penegak perda untuk melakukan penertiban di situ. Nah, sepanjang tidak ada penertiban, ya penertiban bukan musiman, Iya. harus kontinu. Dan memang sebenarnya paling aman sih harus ada dasar hukumnya ya. Sanksi administratif, sanksi pidana, Iya sih. sanksi perdata kan nggak masuk. Benar. Kalau pidana paling banter apa ya? Pelanggaran terhadap ketertiban gitu mungkin ya? Ya pelanggaran yang paling, tapi sekarang itu kalau bisa di dalam undang-undang KUHP yang baru nasional kan sudah 6 bulan itu dihapus, diganti dengan denda. Sanksi denda. Iya. Ya, kalau bukan kita tukang parkir liar yang sehari-hari mereka tidak punya penghasilan lain, denda 1 juta, mereka bisa jual tanah kan? Atau jual kendaraan. Mereka nggak punya duit untuk, mereka kan tukang parkir untuk menghidupi. Kenapa sehari-hari. mereka nggak punya duit coba?
karena udah dijadikan emas, Iya. dijadikan tanah, dijadikan rumah gitu ya. Kadang-kadang mereka rumahnya 3 loh di saat kita masih KPR. Oke. Iya. Jika parkir sudah ya. Ada lagi kah? Oke. Jangan lupa clickers, kami masih menunggu WA Anda di 0822 9797 1005. Pak Saleh, kalau kita bicara, kita sebagai pemilik kendaraan nih, gini aja deh. Kalau kita baru mulai usaha nih, misalnya saya punya ruko nih ya, sekarang ini kan banyak yang punya ruko. Nah, sebenarnya yang punya hak atas tanah, jalan di depan ruko itu siapa sih? Kita atau Pemkot? Pemkot lah. Oh, Kan Pemkot. hak kita kan sebagaimana dalam sertifikat. Oh iya. Batas tanah kita itu di mana? Batas barat, selatan, Iya. utara. Anggaplah seperti itu minimarket tuh kan sampai depan, tapi ternyata lahan parkir pun Pemkot juga masuk di sana. Sebenarnya yang benar nih, kita sebagai pemilik properti itu hak kita atau hak Pemkot sih? Lahan parkir di depan itu yang masuk di lahannya minimarket harusnya petugas minimarket yang bisa mengut pajak parkir. Yang di tepi jalan meskipun di depannya minimarket ya petugas Pemkot. Pokoknya jalan gitu ya, jalan. Tapi sekarang kan ya. atau gini, pungutannya beda. Kalau parkir di tepi jalan meskipun petugasnya sama, anggaplah kolaborasi ya antara petugas minimarket. Bayarnya subsidi. Iya, gajinya subsidi. Iya, jadi subsidi bisa lebih murah kan bayarnya. Iya, gajinya subsidi. Tapi nggak ada dalam praktek itu. Tapi kan secara hukum harusnya dibedakan antara di dalam lahan minimarket dengan di tepi jalan. Lahan minimarket dipungut pajak parkir tentunya lebih mahal, lebih aman, harus safety-nya. Kemudian untuk tepi jalan itu sesuai dengan lampiran Perda 7 2023. Lebih murah, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000 untuk kendaraan sepeda motor dan lain-lain. Jadi harusnya kita milik kita selama dia ada masuk dalam properti kita gitu, menurut alas hak kita. Tapi kalau seandainya di luar itu berarti milik Pemkot. Nah, berarti pemilik properti apa yang bisa dia lakukan apabila ternyata Pemkot juga, sorry itu kita kan mewakili masyarakat dalam hal ini ya, Bapak Ibu yang di Pemkot tolong ya, no hard feeling. Kalau seandainya terjadi seperti kemarin terjadi perdebatan panjang ya, masih ingat kan yang sampai minimarket sampai Pak Wali masuk ya di dalamnya, gitu apa yang bisa dilakukan oleh pemilik anunya? Yaitu kalau dikaji secara hukum memang ruwet ya. Oh ya, ruwet pasti. Tapi kan tugas kita membahas dari sisi hukumnya. Kalau dari segi hukum, misalnya kan di dalam perda itu kan, jadi pihak swasta dia wajib membayar pajak kepada Pemkot Surabaya 10% atas pungutan kepada masyarakat. Ya, pajak parkirnya berarti kan dipungut oleh yang berhak dipungut maupun yang seharusnya dipungut. Bunyi perda itu. Yang dipungut maupun yang seharusnya dipungut. Katakan gini, minimarket menggratiskan, ya kan? Menggratiskan kepada kendaraan yang parkir di lahannya Indomaret atau minimarket. Tetapi minimarket tetap punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi misalnya dalam satu bulan ada berapa mobil, misalnya ada 300, ke sepeda motornya ada 100, maka 10%-nya ketika seandainya mereka bayar 5.000, kemudian sepeda motor bayar 2.000, 10%-nya berapa yang harus dibayar? Jadi meskipun digratiskan oleh pihak minimarket, tapi tetap punya kewajiban untuk bayar pajak, bayar pajak kepada Pemkot Surabaya. Nah, itu adalah jadi yang harus dikasih sanksi kalau memang Indomaret tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. I see. Sepanjang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, kalau ada parkir liar di depan Indomaret, yang harus disanksi adalah, yang harus dibubarkan adalah yang tukang parkir liar itu. Dan karena bukan merugikan keuangan daerah. Yang seharusnya masuk ke parkir di tepi jalan, misalnya harusnya masuk kepada APBD, tidak masuk. Untuk yang parkir di minimarket, sepanjang dia sudah mematuhi membayar kewajiban pajak parkirnya pada Pemkot, selesai kan? Iya.
Baik, jadi di balik bebas parkir itu artinya bahwa minimarket itu yang menanggung pajaknya Ya, gitu. pajaknya 10%. Jadi tetap bayar dia meskipun kita sebagai konsumen masuk di minimarket gratis. Tapi kewajiban pajaknya tetap 10% dari yang seharusnya saya bayar. Baik. Minimarket itu tetap harus membayar setiap kendaraan yang masuk ke sana, gitu ya. Sebagaimana perda yang mengatur tentang retribusi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Parkir liar bukan tindakan melanggar hukum, Pak. Kalau tidak bisa ditindak atau menunggu penertiban oleh Satpol PP, itu pasti merugikan warga. Gimana? Iya, memang dia termasuk pelanggaran hukum. Tapi bukan pidana. Cuman kalau kita, karena sanksi kan ada sanksi administratif, kemudian gugatan bisa ganti rugi dari aspek perdata misalnya, sanksi pidana. Yang bisa pidana tipiring, tidak pidana ringan. Nah itu kalau diatur di dalam perda, jadi perda itu bisa mencantumkan ketentuan pidana, tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurungan 6 bulan atau sanksi denda maksimal 50 juta. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu kalau itu ditentukan, tapi coba kita lihat di dalam Perda Kota Surabaya. Saya baca nggak ada sanksi pidana. Belum ada sanksi untuk petugas parkir. Tidak bisa perwali mengatur pidana. Iya, tidak boleh. Perda, karena betul. Perda Kota Surabaya tidak mengatur itu, maka ya harus ditertibkan. Ya harus jangan sampai kemudian ada parkir liar di Kota Surabaya. Memang ini adalah tugas yang bukan sehari 2 hari. Karena ini adalah perilaku. Betul. Dan juga kebutuhan masyarakat yang memang ya panjang lah bicara itu ya tentang ekonomi. Betul, tapi setidaknya begini, mungkin ini bisa jadi masukan gitu ya bagi Bapak Ibu yang ada di pemerintah Kota Surabaya, khususnya di bagian hukum gitu ya, bahwa bisa jadi kalau parkir liar ini ditetapkan, bisa jadi APBD kita nambah loh. Karena dari parkir liar sudah berapa ya Pak Soleh? Iya, jadi kalau saya baca data itu, jadi ternyata untuk yang parkir di tepi jalan di tahun 2024 itu sebanyak berapa ya? 25 miliar. Wow, besar juga. 25 miliar. Itu di jalan. Jadi besar. Artinya apa? Kalau parkir liar ditertibkan, kalau misalnya separuhnya aja dari 20 kan bisa menjadi 50 miliar. Benar. Jadi paling enggak kita enggak sirik-sirik banget lah ya. Iya. Sama mereka yang di kampungnya sudah bisa beli tanah, bisa beli rumah, emosi nih. Baik. Satu lagi, yang mana nih? Jukir adalah contoh nyata profesi remeh-temeh, tapi hasilnya wow, bikin weleh-weleh. Emang jukir itu ada ya, yang liar itu bukan profesi guys. Mungkin kalau juru petugas parkir yang under Pemkot itu mungkin oke lah kita bilang profesi, tapi melanggar hukum itu bukan profesi ya nggak sih? Iya. Betul kan Pak ya? Ya? Bukan profesi, tapi ada ya peluang. Tidak patut kita sampaikan. Ya pelanggar lah ya, pelanggar perda. Iya baik, pelanggar perda yang harus ditertibkan. Oke. Terus ada memang meresahkan sekali tukang parkir liar ya sekali lagi. Karena kita butuh tukang parkir, iya. Itu tidak ada yang bisa mengingkari. Kita butuh tukang parkir. Apalagi buat orang-orang yang takut banget. Saya itu Pak Soleh tahu ya, sekedar ini. Mungkin ada yang sama seperti saya. Saya tuh kalau di jalan, kalau udah mau parkir, itu sepertinya saya orang satu-satunya di dunia ini yang saya percaya selain ibu saya adalah tukang parkir Pak Soleh. Karena apa? Karena memang saya punya keterbatasan gitu untuk bisa mengira-ngira gitu. Masa saya harus keluar mobil, masuk lagi, keluar, panjang gitu. Jadi kita, menurut saya, percaya sama tukang parkir itu adalah jalan terbaik. Nah, karena itulah penertiban parkir itu adalah kunci. Apalagi kita sekarang sedang berlomba-lomba ya. Kalau kita lihat ya, Surabaya sedang berlomba-lomba untuk gimana caranya penerimaan pendapatan kita meningkat begitu ya. Iya. Bisa dipikirkan untuk menertibkan parkir dengan harapan bisa membuat pendapatan kita meningkat. Iya nggak Pak Soleh? Sangat bisa. Dan pernah lihat nggak di mall itu yang parkir di sampingnya sampai sekarang mulai dulu ya penuh. Yang kalau mobil keluar mall itu kan kanan kirinya pasti ada parkiran sepeda motor. Oh iya betul, ya, betul banget, benar. Kalau saya dikhususkan mall ya. Iya, benar. Itu kayaknya itu banyak kayaknya bukan hanya tukang parkir yang dia melanggar.
ada udang di balik batu kayaknya. Jangankan gitu ya, sekarang itu beberapa orang itu sedang berpikir gini, mencari rumah, Pak Soleh, di padat penduduk. Kalau kita kan apa enaknya gitu, nggak nyaman atau apalah gitu. Dia enggak. Dia mencoba untuk beli supaya jadi apa? Lahan parkir. Karena menurutnya memang kekurangan lahan parkir. Jadi bisnis lahan parkir itu sekarang luar biasa. Untuk bisnis lahan parkir apakah masuk ke dalam yang diatur dalam Perda? Iya, jadi ini kan dikelola oleh pihak swasta. Oh, itu masuk ya? Itu Swasta itu masuk perorangan maupun perusahaan itu masuk perorangan. Jadi baik. bahkan di kampung-kampung banyak kan? Banyak sekali Jadi bisnis itu lahan bahkan parkir. langganan per bulan, ada yang 250. Betul, apalagi 300. kalau tinggal di kos-kosan, nggak ada parkir gitu ya. Ya artinya itu kan Tempatnya. kalau di pajak masuk dalam kebijakan intensifikasi. Hmm. Jadi sudah ada objeknya, tinggal kemudian sekarang bagaimana memaksimalkan untuk dilakukan pungutan yang untuk meningkatkan PAD Jawa Timur, PAD Kota Surabaya. Betul sekali. Oke, terakhir pesan untuk pemilik kendaraan, teman-teman clickers yang lagi di jalan mungkin sekarang ini. Ya, agar kita aware kepada pemungutan parkir, itu memang kita punya kewajiban untuk bayar parkir ketika petugas parkir punya menggunakan seragam petugas, yang kedua menyerahkan karcis, dan kita memang punya kewajiban untuk membayar sesuai dengan nominal dan karcis. Betul. Tidak kemudian melebihkan, karena kalau kita lebih bayar akan semakin tidak menertibkan terhadap sistem perparkiran di Kota Betul. Surabaya. Iya. Yang kedua terhadap Pemkot Surabaya lebih memaksimalkan pengawasan, dan juga petugas itu harus juga dilatih, diberikan bekal supaya layanan retribusi parkir itu lebih ramah. Jadi masyarakat yang mudah dipungut Nyaman parkir ya. dengan bahasa-bahasa yang halus. Benar. Itu juga ya harus diubah dari sistem yang manual pungutan parkir dengan menggunakan e-money misalnya kepada seluruh, bukan hanya pada zona-zona tertentu, tapi seluruh pungutan retribusi oleh Pemkot Surabaya. Dan yang terakhir adalah harus ada penanda bagi masyarakat mana yang zona 3.000 dengan zona progresif dan sebagainya. Baik. Itu harus ada penanda biar kita juga tahu, oh ini bayarnya. Kalau bisa juga ini zona tertentu bayarnya untuk mobil sekian. Jadi kalau kita tidak melihat di karcis tapi kita melihat di papan lah kira-kira. Iya, Ini betul. ada 5.000, untuk sepeda motor 3.000 katanya. Itu kita merasa lebih secure juga, kita dijamin kita tidak akan tidak akan takut begitu ya, dikejar oleh petugas parkir liar. Mungkin satu yang bisa di bold tadi dari statementnya Pak Saleh adalah kalau selama ini kita terbiasa keluar mobil kita langsung bayar, gimana kalau dibalik, kita minta karcisnya dulu, kita lihat berapa yang tertera dan kita bayar berdasarkan apa yang tertera di sana. Karena ini adalah bagian dari kita juga menjaga Kota Surabaya bersih dari juru parkir liar, ya kan Pak Saleh ya? Ya, benar. Baik, terima kasih banyak Pak Saleh, terima kasih Sama-sama. banyak. Iya, terima kasih banyak juga Klik FM sudah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Narutama. Jangan lupa Clickers, kalau memang ada yang ingin diketahui gitu ya dari Universitas Narutama, silakan hubungi kami di nomor telepon 0315946404 atau website kami di www.narutama.ac.id. Terima kasih banyak. ACID ya benar ya? Terima kasih banyak semuanya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.